Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Apa kabar sahabat dan rekan-rekan teman seperjuangan yang saya banggakan? Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keriduannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini saya dan teman dan rekan-rekan seperjuangan saya akan mencoba menjelaskan lembaga bisnis syariah. Ditemani dengan rekan saya ada Ainur Fauziah dan Meila Ajhari, termasuk saya sendiri Saiful Anwar. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mencoba memaparkan, menjelaskan lembaga bisnis syariah. Apa sih lembaga bisnis syariah itu? Bagaimana prinsip-prinsip lembaga bisnis syariah itu? Apa sih hubungan antara nasabah dengan kreditur dari lembaga bisnis syariah itu? Oleh karena itu, saya dan rekan saya akan mencoba menjelaskan dan memaparkan apa saja yang ada dalam lembaga bisnis syariah itu. Oleh karena itu, simak videonya baik-baik. Cekidot. Saya di sini akan menjelaskan tentang operasional lembaga bisnis syariah. Pengertian lembaga bisnis syariah. Lembaga bisnis syariah adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi, lembaga ini mencakup keseluruhan sistem sosial masyarakat. Dalam lembaga bisnis syariah, ada juga lembaga keuangan syariah yang dimana lembaga keuangan syariah ini menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariah Islam. Dalam lembaga keuangan juga terdiri dari bank dan non-bank. Kedua, hubungan lembaga bisnis syariah dengan nasabah. Secara esensial, hubungan lembaga bisnis syariah dengan nasabah tidak hanya terletak pada prinsip tanpa bunga, tetapi jauh lebih luas dari itu, termasuk hubungan lembaga bisnis dengan nasabah. Dalam konteks transaksi bagi hasil, prinsip yang dikembangkan oleh lembaga bisnis terhadap nasabah lebih efektif terjalin terhadap hubungan kerjasama antara investor dan entrepreneur melalui nilai-nilai dan prinsip syariah. Yang pertama, saling menguntungkan. Yang kedua, saling melindungi dari transaksi yang tidak halal. Yang ketiga, saling mendorong penguatan masyarakat ekonomi. Selanjutnya ada tujuan dari lembaga bisnis syariah. Salah satu tujuan dari lembaga bisnis syariah adalah untuk mencari keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka segala sesuatu harus sudah jelas sejak awal dan diniatkan untuk kebaikan. Maka bisnis syariah tidak harus mempraktikkan maisir atau keuntungan-keuntungan yang mengarah pada perjudian serta riba dengan mencari tambahan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Adapun macam-macam riba, yang pertama ada riba qad, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada yang berhutang. Contohnya, penerapan bunga pada proses utang piutang. Yang kedua, riba nasia terjadi apabila di mana pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar yang tergolong komoditi ribawa seperti emas, gandum, perak, dan garam. Yang ketiga ada riba fad, yaitu terjadi apabila pembayaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Contohnya, seseorang yang menukarkan emas 10 gram dengan emas 12 gram. Yang keempat, ada ribayat, di mana tidak ada kejelasan apapun selama proses transaksi jual beli berlangsung. Di sini saya akan menjelaskan prinsip operasional lembaga bisnis syariah. Setelah kita tadi oleh rekan-rekan saya kita tahu pengertian lembaga bisnis syariah, sekarang kita lebih ke apa sih prinsip-prinsip dari lembaga bisnis syariah itu. Prinsip operasional lembaga bisnis syariah itu
Yang pertama itu ada mudharabah, yaitu akad kerjasama antara sahibul mal, pemilik modal, dan mudharab, pengelola dana, yang pembagian keuntungannya berdasarkan bagi hasil menurut kesepakatan awal gitu. Yang pertama itu adalah mudharabah. Apabila usaha yang dijalankan mengalami kerugian, seluruh kerugian ditanggung sahibul mal, kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan yang diperbuat mudharabah seperti penyelewengan lah. Nah, itu berbeda hal itu. Yang kedua, musyarakah. Apa sih musyarakah? Yaitu akad kerjasama di antara dua atau lebih sahibul mal untuk mendirikan usaha bersama dan bersama-sama mengelolanya. Perihal keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Jadi ini lebih ke bekerja sama-sama. Si sahibul mal itu bekerja sama-sama. Adapun keuntungan yang akan diuntungkan nanti itu sesuai kesepakatan. Nah, yang ketiga, wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. Nah, prinsip wadi'ah ini digolongkan menjadi dua macam, yakni wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad dhamanah. Nah, keduanya berbeda. Antara wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad dhamanah. Yad amanah bisa diartikan sebagai si penerima wadi'ah tidak bertanggung jawab jika ada kehilangan dan kerusakan pada wadi'ah yang bukan disebabkan kelalaian atau kejahatan penerima wadi'ah. Nah, sementara dalam wadi'ah yad dhamanah, si penerima wadi'ah boleh menggunakan wadi'ah atas izin pemiliknya dengan syarat dapat mengembalikan wadi'ah secara utuh pada pemiliknya. Ketika ada suatu izin dari si pemiliknya, boleh menggunakan wadi'ah gitu, asal mendapatkan izin gitu. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, murabahah. Nah, murabahah ini berarti akad jual beli yang melibatkan bank dengan nasabah yang disepakati kedua belah pihak. Nah, ini mungkin sudah lumrah ini. Ketika memang murabahah ini adalah akad jual beli yang melibatkan, jadi ada akad jual beli gitu yang melibatkan antara nasabah dengan antara bank dengan nasabah gitu. Tapi sama-sama disepakati oleh kedua belah pihak gitu. Nah, yang kelima, salam adalah transaksi jual beli suatu barang antara pihak penjual dan pembeli dengan harga yang terdiri atas harga pokok barang dan keuntungan yang ditambahkannya telah disepakati bersama gitu. Nah, yang keenam, istisna bisa diartikan sebagai transaksi jual beli yang hampir sama dengan prinsip salam gitu, yakni jual beli dan penyerahan yang dilakukan kemudian, sedangkan penyerahan uangnya bisa dicicil atau ditangguhkan gitu. Kalau istisna ini hampir sama lah dengan salam gitu. Yang ketujuh itu ijarah. Prinsip ijarah merupakan akad pemindahan guna barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemilikan kepemilikannya. Jadi pemindahan hak guna barang atau jasa dengan membayar upah sewa gitu, tanpa diikuti dengan pemindahan tapi kepemilikannya tetap gitu. Tapi hak guna barang tersebut itu berpindah gitu, tapi kepemilikannya tempat gitu, kepemilikannya itu tetap gitu. Yang kedelapan, qard. Prinsip yang satu ini merupakan perjanjian pinjaman meminjam uang atau barang yang dilakukan tanpa ada orientasi keuntungan, namun pihak bank sebagai pemberi pinjaman boleh meminta ganti biaya yang diperlukan dalam kontrak qard. Yang ke-10, hawalah atau hiwalah. Mungkin kita sering mendengar hiwalah ini. Prinsip hawalah diartikan sebagai pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Hiwalah ini misalnya saya mempunyai hutang kepada si C. Nah, si A punya hutang kepada saya. Nah, saya akan memindahkan hutang saya kepada si C dari si A kepada si C. Jadi saya tidak bebas hutang, lalu yang wajib membayar hutang itu si A kepada si C. Saya sudah dipindahkan guys ya, itu hiwalah namanya. Yang ke-10, wakalah. Prinsip wakalah timbul karena salah satu pihak memberikan suatu objek perikatan yang berbentuk jasa atau dapat juga disebut sebagai meminjamkan dirinya untuk melakukan sesuai atas nama pihak lain gitu. Nah, mungkin itu prinsip-prinsip dari operasional lembaga bisnis syariah. Untuk mungkin lebih mendalam lagi kita bisa mencoba mencari di Wikipedia, di Google. Sekarang ini sudah banyak info-info yang mungkin ketika kita tidak tahu, kita bisalah mencoba untuk mencarinya.
Nah, setelah kita tahu dari prinsip-prinsip lembaga bisnis syariah, kita lanjutkan manfaat operasional lembaga bisnis syariah. Ada sangat bermanfaat sekali, apalagi bank ini berlandaskan dengan syariah gitu. Sekarang kita akan mengenal manfaat operasional lembaga bisnis syariah. Di antara banyak sekali manfaat-manfaat ketika kita menabung di dalam lembaga bisnis syariah. Di antara manfaat yang pertama terhindar dari riba. Yang biasanya kita menabung di bank itu tidak sesuai dengan apa yang kita tabung. Jadi ketika kita nabung 1 juta, lalu yang akan kita bayar itu 1.200.000 gitu. Nah, di dalam lembaga syariah itu tidak ada seperti itu. Terhindar dari riba. Yang kedua, berdasarkan syariah Islam. Manfaat kedua dari lembaga syariah itu kita turut dalam melaksanakan syariah Islam gitu. Yang mana ketika kita melaksanakan syariah Islam ini, kita akan mendapatkan pahala karena kita telah menjalankan syariah Islam. Yang ketiga, keuntungannya diberikan berdasarkan bagi hasil. Nah, keuntungan ketika kita menabung dalam syariah itu dibagi hasil gitu, berbeda dengan bank-bank kontroversial yang lainnya. Yang keempat, dijamin lembaga pinjaman simpanan atau LPS. Jadi ketika kita uang kita hilang, jadi ada jaminan dari nasabah, dari bank itu sendiri. Misalnya kita hilang 1 juta, ya ada gantinya dari bank itu sendiri. Jadi kita tidak perlu khawatir ketika kita menyimpan uang kita di bank syariah. Yang kelima, bank syariah sudah dilengkapi fasilitas net banking. Jadi ketika kita mau mentransfer uang kepada yang lain, kita tidak perlu keluar rumah, cukup dari rumah saja melalui aplikasi ada di App Store dan Play Store. Nah, yang yang ketujuh, penabung atau nasabah adalah mitra bank. Jadi tidak seperti bank konvensional. Hubungan yang terjalin antara penabung dan bank lebih cenderung menjadi hubungan antara debitur dan kreditur lah, saling berkontribusi, bersinkronisasi gitu. Nah, yang selanjutnya dana nasabah dipergunakan sesuai dengan syariah gitu. Salah satu keunggulan dari manfaat menabung di masyarakat adalah dana yang dimanfaatkan akan dipergunakan untuk hal yang sesuai dengan syariah gitu. Sementara nasabah bank konvensional tidak akan tahu uangnya akan ditempatkan atau dipergunakan untuk apa gitu, sehingga tidak akan menutup kemungkinan keuntungan yang diperoleh karena riba gitu. Yang terakhir, adanya peringatan dini tentang bahaya karena sifatnya yang transparan gitu. Jadi ketika kita menabung di bank syariah, kita akan lebih tahu segalanya uang kita kemana. Jadi bank syariah itu lebih transparan gitu dalam hal segi apapun gitu, transparan lah gitu, jadi lebih terbuka gitu. Nah, yang terakhir juga memberlakukan saldo tabungan yang rendah. Jadi ini salah satu manfaat dari bisnis syariah, dari bank syariah. Jadi memberikan saldo yang serendah mungkin. Jadi siapapun bisa menabung di bank syariah gitu. Itulah mungkin yang saya paparkan. Yang dari prinsip, yang kedua manfaat. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.